Hai, welcome back. Soal ini kita akan bahas integral tentu karena ada batas atas dan batas bawahnya. Batas bawahnya adalah 0, batas atasnya adalah pi atau 180 derajat. Nah, di sini ngomongin tentang trigonometri, ada sin sama cos. Nah, supaya mudah, kita sangkut pautin sama materi turunan ya. Turunan sin X itu adalah cos X. Lalu turunan cos X adalah minus sin X. Nah, tinggal dibolak-balik aja. Jadi kalau misalnya nih ditanyain integral dari cos X dx. Nah, berarti tinggal naik. Integral dari cos X adalah sin X. Gitu. Ini karena tak tentu, jadi ada plus C-nya ya. Terus, kalau misalnya integral dari sin X dx. Nah, berarti kan tinggal naik aja nih integral dari sin. Nah, tapi di sini kan min. Kalau misalnya integral dari positif sin X kayak gini, berarti nanti minnya ikut cosnya jawabannya. Jadi, integral dari positif sin X dx itu adalah min cos X plus C. Nah, integral sama turunan itu berhubungan ya. Jadi kalau misalnya nih, di sini sin X. Turunannya apa? Turunannya sin X adalah cos X. Tuh, gini. Bener kan? Turunannya adalah cos X. Terus, kalau cos X, harusnya kan turunannya kan min sin X. Nah, kalau misalnya di sini min cos X, kan turunannya cos X itu kan min sin X ya. Nah, jadi min cos X itu turunannya min sin X, jadinya positif deh sin X. Tuh, sama kan kayak ini. Gitu, jadi memang berhubungan materi turunan dan integral. Oke, sekarang kita kerjakan integral dari sin 3x plus cos X. Nah, supaya mudah, kita pecah dulu ya. Karena kalau di integral itu boleh kita pecah ini jadi 0 pi sama ya batasnya. Ini jadi sin 3x dx. Nah, sesuai sama yang di belakangnya sini ya. Terus ditambah 0 pi cos x dx. Nah, kalau di integral trigonometri, bentuk umumnya adalah misal sin ya. Jadi integral sin kotak d kotak. Nah, maksudnya adalah yang di sini nih itu harus sama yang di belakang. Jadi kalau misalnya di sininya itu x, berarti di sini juga harus x. Misalnya di sininya itu 4a, di sini juga harus 4a, kayak gitu. Harus sama. Nah, kita cek dulu nih yang depan. Kita cek di sini sin 3x. Nah, di sini 3x. Di sini dx berbeda. Jadi harus kita samakan. Nah, menyamakannya itu pakai substitusi. Jadi caranya pakai substitusi itu kita misalkan tuh 3x-nya jadi u. Nah, sekarang kita turunkan du per dx sama dengan 3 berarti ya. Terus kayak biasa du per 3 terus dx. Terus di sini kita tuker aja deh ya, dx-nya di kiri, du per 3. Nah, sekarang kita masukkan tuh. Kita masukkan berarti jadinya integral 0 pi. Nah, sin 3x berarti sin 3x-nya tadi kita misalkan u ya. Jadi u, terus dx-nya jadi du per 3. Oke, nah itu kan ada angka 3 di bawah, jadinya sepertiga ya. Sepertiganya kita taruh depan supaya tidak mengganggu. Jadi integral 0 pi dari sin u du. Nah, udah sama ya. Di sini u, di sini juga u, di sini kotak, di sini juga kotak, kayak gitu. Sekarang kita bisa mengintegralkan. Jadi sepertiga integral dari sin berarti naik ya, jadi min cos, karena sinnya positif yang kita integralkan, berarti jadi min cos u plus c. Nah, berarti nanti jadi min sepertiga
cos, nah U-nya tadi adalah 3X ya, min sepertiga cos 3X plus C. Nah, ini baru integral dari yang depan, yang sin 3X dx. Kalau yang ini, integral dari cos X dx, kita kerjakan di bawah. Kita tuliskan jawaban yang depan dulu, min sepertiga cos 3X. Lalu integral dari cos X. Cos X tadi adalah turunan dari sin X ya. Berarti integral cos X adalah sin X. Jangan lupa ini adalah integral tentu. Jadinya kita masukkan batas 0 sampai pi. Oh ya, yang di sini tadi harusnya nggak ada plus C ya. Nah, ini tadi kita hanya mencari integralnya dari sin 3X. Sebelum ngelanjutin memasukkan batas atas sama batas bawah, aku mau nunjukin cara cepat untuk menyelesaikan integral trigonometri. Cara cepatnya adalah kita bisa langsung menurunkan ini. 3X itu turunannya kan 3. Nah, 3 itu kita taruh di depan tapi di bawah. Jadi 1/3. Kayak gitu. Jadi sekarang kita udah fokusnya tinggal mengintegralkan sin 3X-nya. Nah, sin 3X itu kan turunan dari cos, tapi kan negatif ya. Makanya di sini min cos 3X. Gitu, sama kan? Contoh lagi deh ya. Misalkan integral cos 7X dx. Nah, kita pakai cara cepat ya. Turunannya 7X itu kan 7. Berarti 1/7. Nah, sekarang kita integralkan cos. Integralnya cos adalah sin, berarti sin 7X plus C. Kayak gitu. Contoh lagi, kita pakai contoh sin. Sin dari 5X dx. Berarti turunan dari 5X adalah 5, berarti 1/5. Nah, integral dari sin adalah min cos, jadi min cos 5X plus C. Kayak gitu. Oke, sekarang kita masukkan batas atas dan juga batas bawahnya ya. Jadinya min 1/3 cos 3pi ditambah sin pi untuk batas atas, lalu dikurangi batas bawahnya, berarti min 1/3 cos 3 kali 0 ditambah sin 0. Di sini kita punya cos 3pi. Pi itu 180 ya. Nah, 180 dikali 3 itu 540. Nah, gede banget tuh. Tapi nggak usah bingung, karena kita bisa langsung anggap dia 1 kali putaran. Karena kan 540 tuh. 540. Nah, kita kurangi 1 kali putaran. 1 kali putaran itu kan 360. 540 kurangi 360 itu adalah 180. Nah, berarti di situ sama kayak kita nyari cos 180 kayak gitu. Nah, cos 180 adalah minus 1. Jadi di sini min 1/3 kali minus 1. Terus ditambah sin pi. Sin 180 0. Dikurangi cos 3 kali 0. 3 kali 0 itu 0. Cos 0 adalah 1. Ditambah sin 0. Sin 0 adalah 0. Oke, berarti min 1/3 dikali min 1 adalah 1/3, positif. Lalu di sini min ketemu min 1/3, jadinya positif ya. Plus 1/3. Hasilnya adalah 2/3.